warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Materi ini ada di kelas 10 3.4. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Tapi di sini nanti kita akan membahasnya tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Bagaimanakah harga itu dapat terbentuk? Harga itu terbentuk dari permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan itu adalah jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Kemudian penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Jadi yang namanya permintaan dan penawaran ini nanti harga itu akan berubah. Ya, harga bisa berubah pada waktu tertentu ya. Jadi bisa berubah ya yang namanya permintaan dan penawaran. Kemudian kalau kita bicara tentang permintaan dan penawaran, pasti kita harus mengetahui tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu apa? Yaitu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Kemudian sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Kalau misalnya harga itu dinotasikan dengan P, sementara barang itu dinotasikan dengan Hi, maka kalau P naik, maka Hi D, permintaan itu demand, jadi Hi D itu menjadi turun. Kemudian sebaliknya, kalau P turun, maka Hi D-nya naik, gitu ya. Jadi ini berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Coba kita lihat dari hukum permintaan itu, nanti kita akan melihat ada kurva penawaran. Bisa kamu lihat di situ. Di sini ada gambarnya ini. Harga ini dinotasikan dengan P ini bisa dilihat P. Kemudian Hi itu ada di horizontal. Hi itu adalah kuantitas, yaitu jumlah barang yang diminta. P price dari kata price itu yang vertikal. Sehingga kalau kita lihat ini pada saat harga naik, maka Hi D-nya itu turun. Ini ada 35, berarti ini ada Hi-nya ada 100 dan seterusnya sampai ini nanti harga itu 15.000, maka Hi D-nya itu naik menjadi 5.000. Sehingga kalau kita lihat di sini kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat ada penawaran. Penawaran berarti ini ada hukum penawaran. Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Kalau misalnya tadi kaitannya P itu adalah harga, berarti P naik, Hi S. Mengapa SS itu penawaran ya, supply dari kata supply. Jadi jika P naik, maka Hi S-nya itu naik. Kalau P turun, Hi S-nya juga akan turun. Jadi untuk penawaran itu antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Nah, ini bisa kita lihat dari hukum penawaran. Nanti akan kita melihat kurva penawarannya.
Nah, ini bisa dilihat, ini kalau harganya ini harga atau P ini yang vertikal price itu ya. Kalau harganya 15.000 maka Q-nya 100. Jadi kalau harga turun, Q-nya juga turun. Kalau naik 35, ini nanti Q-nya juga, QS-nya juga naik jadi 500. Jadi kita garis di sini kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sekarang bagaimanakah ini nanti terbentuknya harga keseimbangan atau keseimbangan pasar, yang itu nanti mencakup harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang akan kita sebut dengan equilibrium. Nah, ini kalau kita lihat ini D ini adalah kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, sementara S ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, itu adalah supply, ini adalah penawaran. Perpotongan inilah ini disebut dengan equilibrium. Ini kalau kita tarik ke kiri, ini 4.000 ini adalah harga keseimbangan. Kalau kita tarik ke bawah, ini adalah jumlah keseimbangan, yaitu 200.000 ini dalam ribuan ya. Ini tadi ini tulisnya keliru, ini nolnya hilang, ini sudah dalam ribuan. Kemudian terbentuknya harga dari keterangan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini harga terbentuk ya, harga keseimbangan terbentuk itu pada saat jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Coba kita lihat lagi. Ini ada jumlah barang yang ditawarkan ini ya, karena ini perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran ini sama, jadi QS itu 200.000 ini 200.000. Kemudian kalau ini tadi ya, pada saat QD sama dengan QS itu adalah terbentuknya jumlah harga keseimbangan, berarti kalau kita tarik ke kiri ini ada 4.000, inilah harga keseimbangan. Nah, ini terjadi pergeseran, tadi sudah ada penjelasannya di atas. Ini tadi terbentuknya harga. Jadi kalau ini nanti harga pasar terbentuk saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dalam arti ini nanti keseimbangan pasar itu terjadi pada saat QD sama dengan QS. Kita lihat nanti pada waktu menghitungnya. Menghitung keseimbangan pasar, kita harus tahu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan ini dirumuskan dengan PD. D ini dari kata permintaan, demand ya. PD sama dengan A min BH, di mana A ini harus positif, kemudian B-nya harus negatif. Nah, rumus untuk mencari fungsi permintaan itu sama kalau di matematika persamaan garis lurus, kalau di matematika kan X sama Y. Kalau kita gunakan di sini ada P untuk harga itu yang vertikal, kemudian ini X-nya itu adalah Q ya, Q. Jadi P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, P di sini adalah harga, A-nya tadi apa, konstansa, ini harus positif, kemudian B-nya ini adalah kemiringan gradiennya, ini harus negatif, kemudian ini Q itu adalah kuantitas atau jumlah barang. Nah, ini fungsi permintaan seperti ini untuk fungsi permintaannya. Ini mengapa ini P sama dengan A min BQ, ini sesuai dengan hukum
permintaan tadi, bahwa harga dengan jumlah barang yang diminta itu adalah berbanding terbalik. Nah, ini tadi keterangannya. Kalau P1 itu tadi P-nya itu harga, ini harga pada keadaan yang pertama ya, P1, kemudian P2 harga setelah perubahan, Q1 itu adalah jumlah barang mula-mula, Q2 adalah jumlah barang setelah perubahan. Kita kasih contoh, P1 itu misalnya harga pada keadaan pertama adalah 4.500, harga keadaan kedua 3.500, kuantitas Q1 itu ada 175.000, Q2 ada 225.000. Ini yang ditanya adalah fungsi permintaan. Mengapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini harga naik, P naik, maka Q-nya itu turun 175. Kalau harga turun, ini P2-nya 3,5, Q-nya adalah naik menjadi 225. Jelas ini yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Nah, kemudian di sini tadi sudah kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah P dikurangi 4.500 dibagi P2-nya 3.500 dikurangi 4.500. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi P min 4.500 dibagi 3.500 dikurangi 4.500 ada min 1.000. Kemudian ini Q min 175.000 dibagi 225.000 dikurangi 175.000. Nah, ini kita sederhanakan, Q min 175.000 dibagi ini 225 dikurangi 175 ada 50.000. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita kalikan silang. Nah, ini yang P dulu, 50.000 kali P sama dengan 50.000 P. Kemudian 50.000 kali min 4.500 plus kali min itu adalah min, jadi min 225 juta, 225 juta sama dengan min 1000 kali Q, min 1000 Q, min kali min plus 175 juta. Kemudian ini kita turunkan 50.000 P itu sama dengan kita turunkan min 1000 Q, min 225 juta, kita pindah ke kanan menjadi plus. Jadi 175 plus berapa ini tadi 225 itu ada 400 juta. Nah, kemudian P sama dengan berarti min 1000 Q plus 400 juta dibagi 50.000. Hasilnya ini 8.000. Kemudian yang Q ini min 1000 dibagi plus 50.000, min dibagi plus menjadi apa? Min 0,02 Q. Itu kita dapatkan untuk PD. Nanti kalau misalnya mencari Q juga bisa ya, mencari Q juga bisa sehingga menjadi Q sama dengan fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu PS sama dengan A plus B Q. Nah, untuk P-nya sama, harga, S-nya ini dari kata supply, penawaran supply, jadi PS sama dengan A ini nanti bisa positif bisa negatif, kemudian yang B ini harus positif. Kemudian rumusnya sama seperti fungsi permintaan, kita masukkan ini ada soal lagi. P1-nya 4.500, harga pada keadaan yang kedua 3.500, Q keadaan yang pertama 225, Q keadaan yang kedua 175.000. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini harga naik, Q-nya, Q1-nya juga naik. Pada harga kedua 3.500, Q-nya juga turun. Naik, turun, sehingga ini masuk dalam fungsi penawaran yang ditanyakan. Rumusnya sama, kita masukkan, ini seperti tadi, sudah disederhanakan, ini 3.500 dikurangi 4.500 ada min 1.000, kemudian Q min 225.000 sama tetap, tapi ini yang 175 dikurangi 225 ini negatif 50.000. Kalau sudah seperti ini kita kalikan silang. Kita dulukan yang P min 50.000 kali
P berarti min 50.000 P, min kali min berarti apa? Plus 50.000 kali 4.500 plus berapa? 225 juta. Sama dengan min 1000 kali Hi, min 1000 Hi, min kali min plus berapa? 225 juta. Kita turunkan lagi. Nah, ini ada kekeliruan lagi nih. Ini kurang min ya, mestinya ini turunkan negatif. Min 50.000 P ya sama dengan apa ini? 1000 ya. Ini min. Tapi ini sudah disederhanakan, min tadi dicoret nanti ya. Kemudian ini kita pindah plus 225 juta, kita pindah ke kanan itu menjadi min. Berarti hasilnya 0. Ini tadi min 1000 Hi, ini min 50.000 P. Ini bisa dicoret, berarti ini sudah positif semua, ini positif semuanya, sehingga PS itu adalah 1000 ya, atau ini tadi ya 1000 dibagi dengan 50.000 hasilnya positif ya, 0,02 Hi, atau bisa dikatakan ini kan 1/50 atau sama dengan apa ini 0,02 Hi. Ini PS-nya sudah kita mencarinya sudah, PD-nya tadi sudah. Sekarang kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan. Harga dan jumlah keseimbangan atau keseimbangan pasar itu terjadi pada saat Hi-D sama dengan Hi-S. Ini rumus kita. Nah, ini PD-nya tadi sudah ada, ini PS-nya sudah ada. Karena ini Hi-D berarti yang P ini kita jadikan ke Hi sama dengan Hi-D ya. Ini dijadikan Hi-D sama dengan, dibalik nih ya. Sehingga ini hasilnya berapa? 400.000 min 50 P. Kemudian PS-nya ini sama dengan, ini dibalik menjadi Hi-S. Hi-S sama dengan 50 P. Nah, kalau sudah semuanya dalam bentuk Hi sama dengan, Hi-D-nya kita masukkan 400.000 min 50 P sama dengan 50 P, sehingga ini apa? 400.000 sama dengan nih ya, apa ini? 100. Ini kan min ini kalau kita pindah ke kanan menjadi apa? Plus. Jadi 50 ditambah 50 menjadi berapa? 100 P. Sehingga kita dapatkan P ini sama dengan berapa? 400.000 dibagi 100. Mendapatkannya yaitu 4.000. Jadi P atau harga keseimbangan ini mengapa ditulis E, ini adalah harga, E-nya itu equilibrium. Jadi harga keseimbangan itu adalah 4.000. Kemudian jumlah keseimbangannya gimana? Kamu bisa memasukkan ke salah satu persamaan ini. Bisa ke Hi-D ini boleh, Hi-S juga boleh, hasilnya sama. Kebetulan ini yang dicari ini yang Hi-S-nya ini ya. Jadi Hi itu sama dengan berapa? Yang Hi-S tadi 50 P, berarti 50 kali 4.000. Ini kebanyakan satu ini ya, 4.000 rupiah ini. Berarti berapa? Ini 4 kali 2 20 tambah 01. Berarti berapa? 200.000 rupiah. Ini terlalu banyak 01 ini tadi P-nya. Maaf. Nah, inilah apa ini kita sudah belajar tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Kita sudah bisa mencari itu melalui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita mencari harga dan jumlah keseimbangan melalui fungsi juga dibahas. Kemudian tadi kita juga bisa mencari keseimbangan pasar melalui kurva tadi, yaitu harga dan jumlah keseimbangan itu terjadi apa? Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi sudah dua-duanya sudah dibahas di sini. Semoga bermanfaat ya. Kamu bisa lebih paham lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.